tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr misalnya ilal ladina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihati dan beramal salih wa tawasau bil haqqi kemudian saling saling nasihat menasihati perkara hak wa tawasau bis sabr dan berwasiat tentang sabar. Sekarang begini, ada orang tidur, ada orang maksiat lah, ada orang maksiat tidur siapa? Ada orang maksiat semisal, kira-kira bisa dikatakan rugi nggak? Kalau mengikuti Quran ini itu rugi. Kalau mengikuti Quran ini rugi. Bagaimana jikalau ada orang maksiat kemudian mereka inkisar? Inkisar itu artinya merasa hancur dirinya. Melihat dirinya ini orang yang jelek, melihat dirinya ini bagaimana? Apakah termasuk orang-orang yang merugi? Tidak. Orang membanggakan ibadahnya. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Semalam suntuk enggak tidur. Menghabis waktunya untuk sholat, baca Quran, baca sholawat, kajian dan lain sebagainya. Siangnya menghabiskan waktunya untuk ibadah, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian dia bangga dengan amalnya. Ini orang didu sama seorang pelacur. Didu sama seorang pelacur yang menangis di pojok kamarnya. Setelah mereka melakukan zina. Merasa hancur-hancuran dirinya, merasa jelek dan lain sebagainya. Ini segi keutamaan atau utama pelacur ini. Kenapa seperti itu? Kamu bangga dengan amalmu atau seakan-akan kamu iblis. Ya. Seakan-akan kamu segala-galanya mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dalilnya jelas la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan, tidak ada kekuatan illa billah kecuali pertolongan Allah. Kita orang ini tidak punya kekuatan sedikit pun itu. Saya ngaji ini kalau tidak dikehendaki Allah sama Nabi. Sebab saya itu kalau ngaji nggak pernah persiapan. Saya kalau ngaji nggak pernah persiapan, akhir ngawur. Nggak dijogo karo Gusti Allah. Lu memang samu ngajiku itu masuk YouTube loh. Saya lihat di YouTube itu gentayangan video saya. Saya nggak ngerti YouTube-nya siapa, saya nggak ngerti. Yang pasti ada kajian Ihya Ulumuddin yang ke-33 langsung ada jedol. Jadi malam saya ngaji itu pagi itu langsung jedol. Ini saya enggak dijaga sama Allah to. Naudzubillah milik kepuru ibu ngakeh. Nerangkan ihya angger ngawur. Fahuwa aslun fi darajati salisah. Fahuwa maka ijma iku aslun pokok fi darajati salisati pada tingkatan ketiga. Sebab tingkatan pertama adalah Al-Quran, tingkatan kedua sunnah, tingkatan ketiga ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Ulama itu tidak akan sepakat pada perkara yang batin. Kalau nggak percaya buktikan sama tahlil banyak orang yang ngecam. Kamu takbir begini ini banyak yang ngecam. Alasannya yang benar itu begini. Coba sama-sama membuka kitab itu. Makanya kepingin besok Syawal ini santri saya bagi. Ada yang mempelajari hadis, ada yang mempelajari fikih. Nah hadis tok telusuri kabeh sokeh buori apalno kabeh sak perawi ini sak sanat-sanate sak ruwet-ruwete pelajari kabeh. Nanti gurunya siapa Ustaz? Kamu itu tuh bisa. Percaya enggak? Ya. Bisa kita orang ini. Lah wong kipas rasa takon ngurlep peno bae urip dhewe ya. Ya enggak, saya enggak pernah nyuruh buat susu, enggak pernah. Nyatane yo hadir dhewe. Pokoknya manusia itu pintar cerdas. Yang memandikan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama lu enggak usah takut. Wa kada, begitu juga al-atharu. Athar itu dawuhnya para sahabat namanya athar.
Ada yang mengatakan athar itu ya peninggalan ulama-ulama terdahulu. Apakah boleh seorang menantu memberi zakat ke mertua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana mereka itu dalam tanggungannya nggak boleh itu. Orang tua itu atau nafkahnya itu dalam tanggungan anak, nggak boleh. Begitu juga anak dalam tanggungan orang tua, nggak boleh. Selama ditanggung loh ya. Kalau tidak ditanggung ya enggak. Artinya kalau ada anak sudah berumah tangga sendiri, kemudian ada orang tua yang memberi zakat kepada anaknya yang fakir, itu boleh. Karena sudah tidak ditanggung. Kecuali kalau dalam tanggungan. Karena anak itu kalau sudah balik ke atas itu udah nggak wajib dinafkahi. Jadi kalau anak masih dalam tanggungan nggak boleh, tapi kalau tidak dalam tanggungan ya boleh. Athar itu percakapan para sahabat, namanya athar. Fa'innahu, maka sesungguhnya athar aidon juga ya dulu menunjukkan ala sunnati pada sunnah. Li'anna sahabata, karena sesungguhnya para sahabat. Li'anna sahabata, karena sesungguhnya sahabat radhiyallahu anhum. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhum, kepada as-sahabat. Qad syahadu, benar-benar menyaksikan al-wahya wahyu. Sahabat itu kan benar-benar menyaksikan wahyu sehingga ngerti. Makanya tarawih yang benar itu yo 20 rakaat. Sahabat ngerti keadaan Kanjeng Nabi tarawihnya bagaimana, itu ngerti lho. Sampeyan malah gawe tarawih 11 8 rakaat itu ora gendah ya bener. Yang ilmiah sedikit itu lho. Ustaz, ngapa? Apa? Itu kan Ustaz, apa? Itu istihad mereka, istihad salah. Istihad salah itu. Sodorkan hadis. Hadis yang mereka sodorkan itu hadisnya Sayyidatina Aisyah, yang Aisyah mengatakan Rasulullah itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan solat malamnya tidak kurang dari 11 rakaat. Coba dengerin dawuh Sayyidatina Aisyah. Fi Ramadan wa ghairiha. Di Ramadan dan di selain Ramadan. Berarti itu sholat witir itu. Makanya nih gone Sahih Bukhari itu babnya itu bab sholat witir. Bukan bab sholat tarawih, itu enggak. Yang cerdas itu loh. Lagi pula Imam Bukhari itu pengikut madhab Syafi'i. Kadang-kadang ada mereka itu toh nggak percaya dengan madhab, percayanya dengan Sahih Bukhari. Lho ebol. Kurune Imam Bukhari sama Imam Syafi'i itu lebih jauh. Coba buka Imam Bukhari kurun berapa coba? Lahirnya Imam Bukhari. Wafatnya Imam Bukhari, lahirnya Imam Bukhari tahun berapa coba? Imam Bukhari itu kurunnya sama Imam Syafi'i itu dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kurun 200, kurun 2, periode 2, kurun 200. Dari 150 sekian gitu, nyampe 204 atau berapa itu. Sedangkan Imam Bukhari tahun berapa? Hijriah. Berapa tak? Wafatnya 256. Leng Imam Bukhari aja 256. Berarti kurunnya Imam Bukhari itu hidup setelah Imam Syafi'i. Kamu kok orang gendah. Jadi kita kembalikan pada Sahih Bukhari. Jangan ikuti Imam Syafi'i. Wong kok lucu. Imam Bukhari saja madhab Syafi'i.
Lah sedangkan madhab apa itu manhajmu itu madhab seperti itu baru lahir kemarin tahun 1000 sekian. Kamu orang genah. Sing genah sedikit itu lho. Itu dalam Sahih Bukhari. Itu ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah itu sholat fi Ramadan wa ghairiha, di waktu Ramadan dan di luar Ramadan itu 11 rakaat. Itu maksudnya sholat witir. Seumpamanya kamu katakan itu adalah sholat tarawih, kok lucu banget deh. Masa fi ghairiha selain Ramadan sholat tarawih 11 keplek ya. Keplek ya. Yang ada sedikit itu loh. Makanya kalau belajar itu jangan belajar terjemah lah. Belajar itu yang gendah gitu. Ngaji mondok tenanan, mondok itu jadi mau setahun 2 tahun, mondok 20 tahun gitu. Saya mondok di Al Mubarak ini tahun 20 tahun. Ini wae gobloke koyo ngene kamu. Kamu kira gendah gitu. Yang cerdas. Jangan mamang di media sosial, duduk bareng caranya. Ngopi bareng caranya. Ngopi bareng, ayo kita bahas itu loh. Kita tunggu. Di Al Mubarak ini akan lahir pakar-pakar hebat. Jadi nanti kalau pondoknya sudah dikapling-kapling, harapan saya atau semua santri-santri yang menyebar di beberapa daerah, tolong pondoknya dikapling. Kalau pengen menciptakan pakar hebat, kalau ngaji itu jangan seperti orang makan lontong campur. Makan lontong campur itu artinya pelajaran ini pirang-pirang gitu loh. Pagi Quran, siang sedikit fikih, siang lagi nahu sorob, nahu dulu, terus setelah duhur sorob, setelah asar berjanjian, setelah maghrib macam manakib, terus setelah isya wiridan, pondok pesantren wiridane karo ngajine kok akeh wiridane. Ya salah. Ngajinya wiridan nanti kalau sudah pulang dari kampung. Kalau sudah pulang di kampung silakan wiridan tenanan. Kalau masih mondok seperti ini toh habiskan waktu untuk ilmu. Paham? Nabi pengen wiridan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nanti kalau sudah di kampung. Ya, suke duit, suke pondok ya. Ada pondok-pondok seperti itu. Wiridane tenanan. Ya bagus lah. Suke duit, suke pondok, tapi ra suke-suke. Kanjeng Nabi itu dawuh, apabila engkau temukan pertamanan surga, farta'au, merapatlah kau. Apa pertamanan surga? Wa tanzil. Qad syahadu, benar-benar menyaksikan al-wahya wahyu wa tanzila dan turunnya wahyu. Wa atroku dan menemukan bikoro inil ahwali dengan korinah beberapa keadaan. Mahoba perkara hoba yang tidak diketahui. Perkara hoba yang tidak diketahui an ghairihim dari selain sahabat. Ayyanuhu sahabat. Carikan satu saja sahabat yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Enggak ada. Dengerin ini. Yang cerdas sedikit itu. Dan masyarakat lah ya tetap milih 8 rakaat atau kamu itu orang genah. Masyarakat seneng 8 rakaat, nak perlu ono kiai salat tarawih 2 rakaat atau malah seneng meneh 2 rakaat. Apa meneh rasa tarawih wala? Di masyarakat ya. Kepinginnya ya rasa salat, nak perlu salat fardu ora usah. Salat fardu bareng. Lah wong cerita Isra Mi'raj ada seorang mubaligh salat 5 waktu seakan-akan segala-galanya. Seumpamanya kamu semua diwajibkan oleh Allah sholat 50 waktu, bagaimana? Loh, kok bagaimana? Kamu itu jangan mikir menurut kamu. Allah itu maha tahu. Yang menggerakkan Nabi Musa
memerintahkan Rasulullah untuk sowan lagi untuk minta kerutingan. Itu Gusti Allah itu. Gusti Allah itu cerdas. Rumah samu itu rekayasane Nabi Musa ngono. Pokok orang genah. Ya enggak? Ya. Seperti kamu ngaji di sini kemudian kamu nyaman dengan saya, seneng nyampe janjane kursus 40 dino enggak mau pulang-pulang. Ya. Siapa yang gerakan kamu? Gusti Allah. Kadang-kadang ada orang ngecam siapa coba? Ngecam Nabi Adam. Kita ini kaum lelaki ini ada bendanya ini gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi. Dan perempuan ininya bendel 2 ini karena isom melembung ngene ane kempet aku yakin musibah. Bisa dioperasikan di Amerika Serikat kamu ya. Itu syarat sahnya perempuan hamil harus jangan nempat di swarga. Makanya kalau pengen tidak hamil caranya toh besok nak wis ning swarga. Mumpung masih di dunia, anakmu diwakehno. Nanti kalau sudah di surga ra iso meteng meneh. Tane sing do lahiran yo meteng meneh. Ada, tapi meteng meneh. Itu persis seperti orang apa itu ngerujak. Pedes. Kapok. Lah sesuk ngerujak meneh. Ya enggak? Kapok lombok. Jadi perempuan melahirkan aduh, sing asli ora aduh nikmat itu. Aduh. Nikmat itu sing asli. Cuma perempuan gaya. Sing asli enak ngomong muni udah aduh. Jadi ini sapa? Itu nikmat itu. Makanya perempuan melahirkan toh nikmat sing asli. Nikmat yang asli tidak sakit itu. Seumpamanya sakit, kenapa perempuan seneng hamil meneh? Nyatane bojoku meteng. Ini alhamdulillah meteng lagi. Yang ke-11. Mau nak bal-balan lapangan pas. Tim ke-11an. Aku engko dewan jurine. Pak Yai. Susune sapa iki? Warubama la tuhitu. Kadang-kadang tidak melimputi. Warubama la tuhitu, kadang-kadang tidak ahato itu artinya apa? Melimputi itu artinya semuanya itu loh. Keseluruhannya apa namanya? Mencakup ya. Kadang-kadang guru ya goblok barang ini ya. Wa innama la tuhitu, kadang-kadang tidak mencakup. Al ibaratu beberapa ibarat. Bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu adroka. Adroka yang menemui bil qara ini dengan beberapa qarinah. Kalau kamu memahami Quran, memahami hadis, sementara kamu belum pernah menyaksikan Quran turun dan belum pernah menyaksikan dawuh-dawuh kanjeng Nabi, bagaimana kamu bisa berbicara tentang Quran dan hadis? Nggak bisa. Terus Quran dan hadis mbok utik-utik gitu. Bukankah Rasulullah mengatakan man qala fil Quran bi ra'yi au bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Tidak ada orang yang berbicara dengan Quran biroyihi dengan otak kepalanya au bimalaya lamu atau tidak digurukan sama seorang masaya yang ahli tahqiq. Falyatabawa maka dahu minannar. Tempat yang layak baginya itu toh neraka itu. Harus diilmoni itu. Dan cara memahami apa itu sahabat itu jangan hanya satu. Sahabat itu banyak. Loh kamu memahami surat Tarawih lewat Sayyidatina Aisyah saja gini. Apa garwane kanjeng Nabi Sayyidatina Aisyah tok? Pokok orang gendah. Garwane kanjeng Nabi itu banyak.
yang menyaksikan sholat Kanjeng Nabi banyak. Yang menyaksikan Kanjeng Nabi banyak. Berhubung yang menyaksikan banyak, cara pandang kamu jangan hanya sekedar satu sahabat. Dipelajari semuanya. Makanya ini tuh butuh keseriusan yang sungguh-sungguh. Butuh keilmuan yang sungguh-sungguh. Ngaji ngunu. Ngaji itu mau menjadi pendengar setia. Terus wallahu a'lam bishawab, sesuk berangkat lagi. Wallahu a'lam bishawab, sesuk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lu kata mau bayari aja sekian juta kok. Langsung pertanyaannya yang sulit-sulit. Sodorkan ayat tentang perpolitikan gitu. Jawabannya gara-gara apa coba? Tidak paham isi Quran. Di zaman dulu itu al-hafidh, al-hafidhuh itu bukan mereka yang hafal Quran. Al-hafidh, al-hafidhuh itu mereka-mereka yang hafal hadis sekian ratus ribu. Sudah memahami tentang perawi-perawi, sudah memahami, nggak